Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota Jemaat GKI Kelapa Cengkir, pada ibadah online Minggu 17 Oktober 2021 akan dilaksanakan penerimaan anggota atas diri Saudara Melina Sofiana yang berasal dari Gereja Bethel Indonesia LGF Mangga 2 Square, Jakarta. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 8 malam pada bulan Oktober 2021 akan membahas tentang iman Kristen dan budaya. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk sementara waktu, Majelis Jemaat tidak melayankan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota SIDI yang sudah lanjut usia atau sedang sakit. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat ikut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu hari ini, tanggal 3 Oktober 2021, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tantama dengan tema Keluarga yang Dirahmati Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, bagaimanakah kondisi keluarga kita masing-masing? Ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan sangat mungkin ada pula yang sedang tidak baik. Apapun yang terjadi, marilah sebagai anggota-anggota keluarga yang beriman kepada Allah, kita berupaya untuk melakukan yang terbaik
berdasarkan kasih. Kitab Amsal pasal 15 ayat 17 menyatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak berkesudahan kasih setiamu atas kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu kepada kami sekalian. Ampunilah kami yang memilih berkeluh kesah dan bersungut-sungut di dalam kehidupan ini, bukan mensyukuri rahmat-Mu yang tiada habisnya. Ya Allah, Engkau berkenan menyambut kami sebagaimana kami ada, termasuk dengan kelemahan kami masing-masing. Ampunilah kami yang justru menjauhi, menolak, bahkan menyingkirkan anggota keluarga yang kami pandang lemah dan cacat. Kami berdoa dan mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 dan 4 demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berfirmanlah kepada kami, agar kami dapat menjadi anggota-anggota keluarga yang senantiasa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Roh Kudus, tolonglah kami seluruh anggota keluarga, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu.
Semoga situasi dan kondisi keluarga kita masing-masing bagaikan surga, bukan bagaikan neraka. Setiap keluarga merupakan keluarga yang dirahmati oleh Allah. Keluarga yang mendapatkan belas kasih Allah. Keluarga yang mendapatkan karunia dari Allah. Keluarga yang diberkati oleh Allah. Sebagai keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah, marilah kita membangun relasi yang sehat antar anggota keluarga. Saudara-saudara, di kalangan bangsa Yahudi pada saat itu ada kecenderungan untuk membangun relasi antara suami dan istri sebagai dua pihak yang tidak setara. Suami ditempatkan pada posisi superior, lebih unggul, lebih berkuasa, bahkan sangat berkuasa. Sedangkan istri ditempatkan pada posisi inferior, posisi yang rendah, bahkan mengalami penindasan dari suami. Salah satu penindasan suami terhadap istri, yaitu suami menceraikan istri dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Musa di dalam kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4 memberikan perintah agar perceraian dilakukan dengan alasan yang mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu didapatinya hal yang tidak senonoh pada istri. Semangat mula-mula dari kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4 tersebut yaitu melindungi istri. Melindungi istri dari ketidakadilan yang sering dilakukan oleh suami. Namun di kemudian hari justru ada yang cenderung untuk membelokkan, untuk memelintir perintah Musa tersebut dengan menafsirkan secara bebas sesuai dengan kepentingan diri sendiri, selera diri sendiri, makna didapatinya yang tidak senonoh. Dampaknya suami boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja. Saudara-saudara, Yesus tidak mau terjebak kepada persoalan boleh atau tidak boleh bercerai. Yesus justru mengajak para pendengarnya pada saat itu untuk kembali kepada makna pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Laki-laki dan perempuan yang memilih untuk menikah, keduanya menjadi satu kesatuan. Keduanya setara, sederajat. Ayat tersebut berbicara
tentang kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah dalam kemitraan yang setara tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan demikian, jawaban Yesus kepada orang Farisi bukanlah soal boleh atau tidak boleh bercerai, tetapi Tuhan Yesus justru mengoreksi relasi suami istri secara khusus dan relasi laki-laki dan perempuan secara umum yang tidak setara. Kemudian Yesus menggugah para pendengarnya untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara, keluarga yang dirahmati oleh Allah dimampukan untuk membangun relasi yang sehat. Keluarga yang dirahmati oleh Allah juga dimampukan untuk menyambut setiap orang, setiap anggota keluarga, termasuk menyambut pihak yang lemah. Anak-anak kecil merupakan pihak yang lemah dan cenderung diabaikan, dipandang sebelah mata. Anak-anak kecil kurang dianggap oleh para murid Yesus. Para murid memarahi orang-orang yang bermaksud membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Mengetahui hal tersebut, Yesus justru memarahi para muridnya. Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menyambut, untuk memeluk, dan memberkati anak-anak kecil. Saudara-saudara, marilah kita menyambut setiap anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang dianggap lemah. Anggota keluarga yang masih kanak-kanak, anggota keluarga dengan disabilitas, anggota keluarga yang jompo, anggota keluarga yang sedang patah hati, anggota keluarga yang mendapati kenyataan di PHK, anggota keluarga yang sedang terpuruk perekonomiannya, anggota keluarga yang sedang merosot kondisi kesehatannya. Mari kita menyambut setiap anggota keluarga, termasuk yang lemah. Mengapa kita perlu membangun relasi yang sehat dalam keluarga? Dan mengapa kita perlu menyambut setiap anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang lemah? Karena Allah berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Di dalam kebaktian minggu pada saat ini, kita diundang oleh Allah untuk ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Kita merayakan rahmat Allah kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan karya Kristus, sehingga terjadilah pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Oleh karena kasih dan karya Kristus, kita semua, setiap anggota keluarga,
termasuk yang paling lemah sekalipun, disambut oleh Allah dengan penuh kasih. Itulah rahmat Allah bagi kita sekalian. Itulah rahmat Allah bagi setiap keluarga. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur atas situasi dan kondisi Indonesia yang membaik terkait pandemi COVID-19. Namun, mampukanlah kami semua, baik pemerintah maupun rakyat, untuk tidak lengah, tetap taat melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga bersyukur atas undangan Tuhan kepada kami sekalian dalam perayaan perjamuan kudus. Mampukanlah kami sebagai gerejamu untuk tetap setia menjadi garam dan terang dunia. Pada saat ini ya Allah, kami berdoa bagi setiap keluarga, baik yang mengalami persoalan berat maupun ringan, persoalan dalam relasi, dalam perekonomian, studi kesehatan, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Kami memohon hikmat-Mu agar setiap keluarga dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas karya dan kasih Kristus yang berkenan memulihkan relasi kami sekalian dengan Allah, yang berkenan pula menerima setiap kami sebagaimana kami ada. Oleh karena itu, ya Allah, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat membangun relasi yang sehat antar anggota keluarga, agar kami mampu menerima setiap anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang dianggap lemah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Syukur
Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini kami membawa persembahan kami untuk menjadi bagian dari perpanjangan tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya.